Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Imades Witrawirya sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Triatmamulya, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Program Studi Diploma 4 Perhotelan dengan nomor induk dosen nasional 0831 017101, jabatan fungsional terakhir asisten Hali. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2022 sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun konsep video dibuat adalah delivery, interaction, assessment yang di dalamnya memuat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan cuplikan sistem proses pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Triatmamulya adalah manajemen perhotelan yang syaratnya harus lulus mata kuliah pengantar perhotelan. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa yang kuliah di Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatmamulya pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Capaian dari mata kuliah manajemen perhotelan ini meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada program studi Diploma 4 Perhotelan. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep-konsep teoritis tentang manajemen perhotelan, pengertian dan mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi pada setiap tingkat dalam organisasi hotel, memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan melakukan analisis sebagai aspek manajemen hotel, serta mampu melaksanakan tentang pariwisata dan operasional dalam pengelolaan sebuah hotel. Adapun materi pada mata kuliah manajemen perhotelan ini adalah pengetahuan tentang definisi manajemen perhotelan, pemahaman tentang definisi istilah perhotelan, jenis dan kualifikasi hotel, departemenisasi yang ada di hotel, struktur organisasi hotel, pembagian kerja dalam front office department, fungsi, tugas dan tanggung jawab, bentuk-bentuk jaringan telekomunikasi, media, komponen-komponennya, pengetahuan tentang struktur organisasi dan sumber daya manusia hotel yang ada di hotel, pengetahuan prinsip pengelolaan hotel dari berbagai ukuran dan jenis afiliasi, pengetahuan secara garis besar tentang alur kerja departemen-departemen yang ada pada bagian room division, food and beverage, accounting, sales and marketing, human resources and engineering. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan sistem hybrid learning. Ada juga dengan menggunakan television dengan meningkatkan student center learning. Pembelajaran dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem tatap muka secara langsung dan sistem tatap muka secara virtual menggunakan Google Meet. Metode yang digunakan pada mata kuliah manajemen perhotelan ini meliputi problem based learning, project based learning, tanya jawab dan diskusi. Media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint dan Google Classroom sebagai bentuk pemanfaatan media digital. Sistem penilaian pada mata kuliah manajemen perhotelan adalah penilaian proses yang bobotnya sebesar 40%, yang di dalamnya meliputi sikap, partisipasi, dan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Penilaian produk, penilaian dari hasil mahasiswa melalui UTS dan UAS yang diberikan bobot masing-masing sebesar 30%. Acuan proses penilaian yaitu kisaran skala 5, yaitu dengan huruf A sampai huruf E. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen perhotelan pertemuan pertama. Demikianlah
pembukaan dari saya untuk pengenalan konten dari video saya berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Ya, baik. Di kesempatan pagi ini Bapak mengucapkan terima kasih ya sudah di kelas ini dengan siap gitu ya, dengan pakaian rapi dan juga posisi duduk yang rapi ya. Di pagi ini Bapak ingin ya, di pertemuan pertama ini Bapak ingin mengkonfirmasi bahwa kuliah kita hari ini adalah manajemen perhotelan ya. Ya, betul ya, manajemen perhotelan. Adik-adik di sini dari manajemen pemasaran semester 5. Benar ya? Oke, baik. Yang pertama kali ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Bapak, nama Bapak Mades Witrawirya. Nanti kita akan perkenalkan atau memperkenalkan diri ya. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Boleh dipanggil Pak Switra ya. Oke, baik. Pertama-tama mari kita berdoa dulu agar kita semua dalam keadaan sehat ya, selalu diberikan berkah dan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu Bapak, adik-adik harapkan untuk menundukkan kepala sejenak ya. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, di pagi ini Bapak absensi dulu ya seperti biasa. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita melakukan absensi dulu. Ada adik-adik yang berhalangan hadir, mungkin melakukan kegiatan yang lain ya, karena kita sebagai mahasiswa juga harus melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang kependidikan kita gitu ya. Baik, dari pertama Bayu Putrayasa hadir ya. Yang kedua David Gabriel sakit ya, oke. Yang ketiga Diki, ada Diki, baik ya. Ya, berikutnya Egi ya, rencana pembelajaran semester kita yaitu silahkan bisa dilihat di slide yang sudah Pak Switra siapkan, yaitu mata kuliah kita manajemen perhotelan dengan kode MAH ya, di semester 6 dan bobot itu 3 SKS. Nama lengkap Bapak Imades Witrawirya SEMM. Nah, dalam perkuliahan ini capaian yang ingin kita capai yaitu mahasiswa mampu memahami konsep-konsep teoritis tentang manajemen perhotelan itu sendiri dan mengerti tentang manajemen perhotelan. Selanjutnya ada bahan kajian yang terdiri dari 10 bahan kajian. Yang pertama itu adalah pengetahuan tentang definisi manajemen hotel. Itu yang pertama. Dan selanjutnya ada pemahaman tentang definisi perhotelan, klasifikasi perhotelan, dan selanjutnya 11 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan ke depannya. Kalau ada halangan itu kita ganti harinya. Ya, kita bikin kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen, juga bagian akademik, kita dapat ruangan, kita akan ganti pertemuan itu sehingga totalnya menjadi 14 teori dan 2 kali evaluasi, seperti itu. Baik ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Ya, silahkan Ki. Egi. Baik, saya mau bertanya tentang kan ya, dalam saat pembelajaran kan bagaimana sistem penilaian untuk mahasiswa? Ya, akan ada. Ya, tepuk tangan dulu pertanyaannya Egi ya. Oke. Sabar ya Egi ya, sabar ya. Kita akan membahas itu sebentar lagi di RPS ini. Nah, banyak literatur yang membicarakan tentang manajemen perhotelan. Adik-adik bisa googling misalnya, datang ke perpustakaan, akan tetapi ingat ya, kita harus arif dan bijaksana di dalam memahami suatu konten yang ada atau materi yang ada. Begitu pula di perpustakaan, itu dari jenis-jenis hotel, itu kita harus paham. Ini yang dimaksud dengan bisnis hotel, ini yang dimaksud dengan
resort hotel dan sebagainya, sehingga pemahaman kita akan semakin kuat gitu ya tentang manajemen perhotelan itu sendiri. Itu dari daftar pustaka yang bisa dipakai sebagai acuan. Nah, berikutnya di sini penugasan ya. Ini tugas-tugas yang Pak Suwitra tadi sampaikan yang kurang lebih di pertemuan ketiga itu ada tugas pertama yang Bapak berikan. Ya. Itu mahasiswa diharapkan memahami pengertian manajemen hotel itu. Ya, Bapak berikan tugas untuk memperkuat lagi ya pemahaman adik-adik tentang istilah-istilah perhotelan, jenis-jenis klasifikasi hotel gitu ya. Nah, nanti scoring ya di sini kriteria penilaiannya agar mahasiswa dapat menjawab pengertian. Dari tugas-tugas yang Pak Suwitra berikan yang sudah ditanyakan oleh Egy tadi ya, dalam menjawab pengertian kasus-kasus serta etika itu 20% gitu lagi ya. 20% Pak kasih bobot gitu ya. Selanjutnya pengoptimalan pemahaman dan analisis atau pemikiran tentang manajemen perhotelan itu Bapak beri ya. Siapa yang kira-kira bertanya dengan tingkat kekritisan yang sangat tinggi dan Bapak memberi jempol dalam pemahamannya dalam diri Bapak ya. Oh, Lia ini pinter di bidang perhotelan. Mungkin dia sudah dari SMK gitu yang sudah pernah training di hotel gitu ya. Itu namanya analisa atau pemikiran dari Lia. Ini contohnya ya. Itu Bapak berikan 60%. Nah, tugas resume atau isi itu 20%. Itu untuk nilai penugasannya. Ya. Ya, selanjutnya ya itu scoring penilaian akhir ya. Seperti adik-adik biasa ada yang 5 tingkat daripada penilaian kita. Ada yang dapat nilai A, B, C, D, E gitu ya. Kurang lebih Bapak harapkan kita di antara A dan B aja. Ya. Nanti silakan belajar lebih giat lagi, jangan sampai Pak Suwitra mengeluarkan nilai C atau D sama E kita anggap tidak lulus. Gitu ya. Ada 5 tingkatan dalam penilaian scoring Pak Suwitra. Gitu ya. Baik, ini bobot dari penilaian juga ya. Penguasaan materi itu 30%, ketepatan penyelesaian kasus-kasus itu 30%, kemampuan komunikasi itu 20%, kemampuan menghadapi pertanyaan 10% dan kehadiran 10%. Itu ya, nanti ada rumusnya, itu tinggal Bapak pasang sehingga akan muncul nilai berapa yang keluar untuk adik-adik, apakah A, B, C. Itu Bapak tidak harapkan adik-adik tidak lulus. Oke, itu saja dari pemaparan RPS Pak Suwitra. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak lanjutkan perkuliahan kita dengan menyampaikan materi. Akan tetapi seperti janji Pak Suwitra sebelumnya, ya, Pak Suwitra ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, Pak Suwitra. Mengapa Pak Suwitra mengampu mata kuliah manajemen perhotelan? Ya, kenapa? Itu Pak Suwitra punya pengalaman di hotel, khususnya di front office. Itu kita harus selalu tersenyum di front office ya, seperti apa yang ada di slide ini. Ya, itu Pak bekerja di Nusa Dua ya, dengan ya cukup ya lumayan juga ya, 22 tahun. Oke, 22 tahun sebagai dosen perhotelan. Tepuk tangan buat Pak Suwitra. Pengalaman Pak Suwitra sudah ada di sana. Pak Suwitra sempat mengajar di Intensive English Course. Mari kita lanjutkan lagi ya tentang manajemen perhotelan itu sendiri. Ya. Baik, dari manajemen perhotelan itu sendiri ya. Pernah adik-adik mendengar manajer? Nah ya, apa kira-kira yang dimaksud dengan manajemen? Silakan. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Chandra. Manajemen itu kayak pengelolaan. Bagaimana cara mengelola? Manajemen itu mengelola. Nomor absen berapa? 16. 16. Oke, Chandra ya. Ya, mengelola. Ada yang punya? Ya, Egy silakan Gi.
baik, menurut saya manajemen itu adalah seorang yang memanage suatu perusahaan atau bisa disebut sebagai ketua dari ini. Ketua dari sebuah organisasi gitu ya. Oke. Baik itu ya. Kira-kira apa yang disampaikan? Mungkin Lia ada yang ingin disampaikan, senyum-senyum ya Lia. Oke, jadi pengertian dari manajemen yaitu suatu seni atau ilmu yang mengatur 5M, di mana dengan fungsinya yaitu POACE agar terjadinya organisasi yang efektif dan efisien. Sudah sedikit mengena gitu ya, sudah apa yang dimaksud dengan manajemen. Akan tetapi Bapak bisa pertegas lagi dari pendapat-pendapat adik-adik tadi. Ya, kalau dilihat dari manajemen, ya, kata man, age, and mens. Nah, man yang mempergunakan huruf A ini artinya tunggal. Ya, orang, seorang. Age itu adalah umur. Ya, dan means ya atau mens gitu ya, itu orang-orang, di mana men menggunakan kata e itu. Ya, orang-orang artinya adalah seseorang yang memiliki umur untuk orang-orang ya. Seseorang yang memiliki umur untuk orang-orang. Itu konsep yang bisa Bapak ajarkan. Artinya adalah bagi mereka yang sudah mempunyai pengalaman, walaupun umurnya masih cukup muda, tapi dia punya pengalaman, pemikiran yang dewasa. Itu dia bisa mengatur orang-orang. Itu ya, tidak mesti orang dewasa mengatur kita-kita yang masih muda ya, Pak Suwitra muda gitu ya. Adik-adik yang masih muda, tuh. Adik-adik pun bisa mengatur orang tua atau mengatur Pak Suwitra nanti seandainya adik-adik sudah menjadi dewasa gitu, menjadi istilahnya menguasai dari topik yang akan dibicarakan. Seperti Bapak contohkan, misal punya seseorang yang baru berumur 29 tahun, dia sudah seorang doktor gitu ya, dan dia bisa menguasai ilmu dari backgroundnya dia untuk mengelola orang-orang, sehingga dia bisa dipakai di sebuah institusi menjadi manajer atau direktur. Seperti itu ya. Baru umur 29 udah doktor. Tuh ya. Bisa yang diatur umur 40, 45, bahkan 52 mungkin seperti Pak Suwitra. Itu yang disebut dengan manajemen atau manajer itu sendiri. Gitu ya. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengatur orang-orang, itulah dia yang disebut dengan manajer gitu. Kalau manajemen, mari kita kupas ya. Kalau hotel, sudah pernah hotel? Sudah pernah dengar hotel? Sudah ya. Apa kira-kira itu hotel? Ya mungkin Bayu, silakan yuk. Hotel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyewakan sebuah kamar. Oke, menyewakan kamar-kamar ya. Satu tempat menyewakan kamar-kamar. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bayu, kita akan kupas juga apa itu hotel. Ya. Baik, selanjutnya ya. Kompetensi yang kita akan capai daripada mahasiswa tentang pelajaran manajemen perhotelan ini adalah pada akhir mata kuliah mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang manajemen secara umum atau manajemen perhotelan itu sendiri. Ya, tidak kemungkinan adik-adik tidak semua bisa bekerja di hotel atau di industri. Akan tetapi pasti akan bekerja di suatu organisasi atau berwirausaha. Berwirausaha adik-adik otomatis akan mempelajari yang namanya manajemen. Bagaimana kita tidak belajar manajemen bisa mengatur orang-orang, yaitu mission impossible. Seperti itu ya, kita harus belajar yang namanya manajemen. Ya, selanjutnya kompetensi dasar. Adik-adik atau mahasiswa mengetahui konsep dasar manajemen. Sekali lagi, Pak Suwitra mengajarkan manajemen perhotelan. Mari kita berbicara tentang hotel secara khusus di mata kuliah ini. Yang kedua, memahami ya sejarah tentang manajemen itu. Dan yang ketiga, memahami pentingnya manajemen. Dan
yang terakhir, yang keempat itu memahami tujuan dari bidang manajemen itu sendiri. Maaf tulisannya agak kurang, yang terakhir itu manajemen. Dari apa standar kompetensi dan kompetensi dasar yang Bapak sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dari standar kompetensi yang harus kita pahami, kita bisa kompeten itu adalah ahli. Ya, kita ahli di bidang itu. Itu. Baik. Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, ya. Konsep dasar daripada manajemen itu sebenarnya pernah dengar POACE? POACE, P, ya di sini kita POACE gitu ya, boleh ya. Pernah dengar POACE itu? Belum. Ya. Belum pernah. Oke. Dari konsep dasar manajemen itu sendiri, POACE adalah planning, ya. O-nya ada nggak yang tahu? Organisasi atau organizing. Ya, organizing. Habis itu yang berikutnya yang keempat, ya, actuating. Ya. Di sini dalam kita melakukan action, gitu ya, actuating. Dan C yang berikutnya apa kira-kira? Setelah planning, organizing, actuating, dan C-nya? Iya, siapa namanya ini? Setia. Ya, Setia bilang controlling. Tepuk tangan dulu untuk Setia. Oke. Absen berapa Setia? 18. Oke. Setia, Bapak kasih bintang ya, poin bagi yang bisa menjawab atau bertanya, sehingga di kemudian hari Bapak punya indikator-indikator juga memberikan nilai yang baik ya. Ya, the right score to the right man gitu ya, skor yang baik kepada orang yang baik pula itu. Dan kalau yang terakhir ya, mungkin Mike, ada ya Mike ya, kayaknya senyum-senyum gimana gitu Mike ya. Mungkin Equipment, ada yang lain lagi ya, enggak salah ya. Yang terakhir ini eco ya, dari eco itu apa? Mungkin ada di slide ya, lihat slide. Ya, Mike sebagai seorang anggota dari HIMA atau organisasi mahasiswa BEM atau Senat, setelah melakukan suatu kegiatan pasti melakukan evaluasi. Oke, sekali lagi, apa fungsi manajemen? Apa saja fungsi manajemen? Ya, mungkin ada yang lain. Dia mungkin mau menjawab. Fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Lia. Oke. Itu yang disebut dengan fungsi daripada manajemen. Sejarah daripada manajemen itu sendiri. Ya. Manajemen itu sebenarnya sudah ada dari 5.000 sebelum Masehi dan berkembang terus sampai saat ini. Manajemen. Adik-adik pernah mendengar hotel seperti tadi ya? Ada Bapak bisa jelaskan. Di sini ada triangle, 3 sudut seperti ini. Ada orang memiliki modal, punya uang. Ya, kapitalis, dia banyak punya uang, kapital. Di satu sisi ya, ada orang-orang yang punya tanah, lahan, modal, ya. Bagaimana kalau kita membuat hotel? Hotel yuk di sini yuk kita bagi hasil. Ya, itu adalah yang penengahnya sekarang. Nanti tidak adil kamu punya modal menggunakan tanah saya untuk membangun hotel dan lain sebagainya. Ada penengahnya yang mengatur, itu adalah ya masyarakat ya. Atau di sini maksud Bapak ya manajemennya. Ya, manajemen adalah manajemen yang akan memberikan solusi. Ya, kalau bisa Bapak contohkan di slide ya. Nah, di sini seperti McKinsey ya, dia pada tahun 1926 itu seorang profesor di Universitas Chicago itu. Ya, dia memberikan saran bagaimana kalau saya yang mengelola uangmu dan tanahmu. Ya.
Saya yang mengelola. Bagi pemilik modal dan pemilik tanah itu sendiri atau masyarakat itu sendiri akan diberikan hasil yang sesuai dengan kalau kita sekarang kenal dengan beberapa saham dimiliki. Paham ya adik-adik ya? Gitu ya, dia memperkenalkan manajemen itu sendiri. Bagaimana pengelola itu sendiri. Manajemen sebagai dia penengahnya. Nah, itulah McKinsey dengan memberikan keuntungan kepada pemilik modal ya, dalam hal ini owner. Ya, Bapak cari kata-kata owner dari tadi ini. Menjadi owner dia. Ya, masyarakat ini juga bisa menjadi owner dia. Beberapa saham. Dan dari semua yang ada ini tentunya harus ada pemerintah, government yang mengawasi. Kalau dari planning segala sesuatu harus direncanakan. Pak Switra masuk ke kelas ini merencanakan diri. Apa yang harus Bapak sampaikan kepada adik-adik? Begitu pula seorang manajer. Kalau datang ke organisasi, ke perusahaannya dia harus merencanakan. Actuating ini memberikan suatu tugas-tugas atau bahkan bisa contoh. Begini loh caranya. Ya, action dia dulu seorang manajer. Kalau ada di hotel misalnya tamu check-in yang tidak bisa berbahasa Inggris, ya kita pakai bahasa isyarat gitu misal. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik. Nah, kalau tidak ada, ini Bapak ingin tanyakan kepada adik-adik sekarang. Pak, reconfirmation atau konfirmasi. Sekali lagi, apa yang diatur oleh manajemen itu? Ada yang lain? Ya mungkin Mahendra? Yang diatur itu berupa orang atau manusia. Orang atau manusia. Lain lagi? Ada selain orang-orang? Ya, money atau modalnya, uangnya. Berikutnya, kenapa harus diatur? Kenapa harus diatur? Dari penjelasan Pak Switra tadi. Ya, kenapa harus diatur? Agar, Egy silakan. Kenapa harus diatur dalam 5M tersebut? Ya. Karena yang pertama itu ada tujuan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Egy. Iya. Yang kedua Egy, ada tujuan. Tujuan. Yang kedua apa namanya itu? Untuk misi dan misi tersebut. Iya, misi dan misi daripada organisasi itu. Baik, yang terakhir, buat struktur organisasi hotel, tugas dan fungsi daripada masing-masing yang ada di struktur organisasi tersebut. Kita ketemu lagi ya Senin depan di ruangan yang sama dan dalam waktu yang sama. Baik, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan menghaturkan Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak.